Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat dalam kehidupan Rasul itu suri teladan atau uswatun hasanah yang sangat sempurna. Ini tentu menjadi sesuatu atau PR bagi kita semuanya, karena sekarang ini atau mungkin sampai nanti menjelang kiamat kita itu hanya akan lebih pandai dalam berpidato. Kalau suruh ngomong itu satu malam suntuk itu hanya bahas titik koma saja itu nggak selesai. Kalau ngomong, tapi untuk jadi contoh itu nggak. Jadi pidatonya pinter, contohnya nggak bisa. Itu yang terjadi di akhir-akhir, semakin kesini. Jadi lisan kita itu seperti lisannya ulama rata-rata. Sekarang yang bisa dalil itu nggak hanya mereka yang dari pesantren, siapapun bisa dalil sekarang ini. Nah, tapi yang lebih menentukan itu ternyata bukan dalilnya, bukan yang diucapkan oleh lisannya, tapi yang lebih menentukan itu adalah yang dilakukan dengan perilaku, dengan tingkah lakunya itu. Imam Syafi'i menyatakan lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Sesungguhnya perilaku seseorang itu jauh lebih berpengaruh dibanding ucapannya. Wah, sekarang ini nggak kurang ceramah-ceramah agama, itu nggak kurang, apalagi Ramadan kayak gini nih. Waduh, setiap kesempatan ada ceramah agama. Tapi bagaimana dengan contoh? Wah, ini yang perlu menjadi PR kita semuanya. Ya, sebenarnya ini persoalan uswatun hasanah, contoh yang baik itu sebenarnya bukan tugas khusus bagi seorang penceramah, bagi guru, bagi kiai, bukan. Tapi kehidupan kita semuanya itu adalah berfungsi sebagai uswah. Bagi siapa? Kalau seorang ayah, uswah bagi keluarganya. Perintah anak-anaknya sholat, saya pergi sholat. Bapaknya nggak sholat, ya uswah bagi semuanya. Loh, sekarang itu banyak Pak model-model kayak gitu itu Pak. Walaupun ada hadis memang begitu, tapi ini hadis yang alternatif terakhir. Sebenarnya ada ayat kan gini, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Termasuk dosa besar. Kabura maqtan 'indallah, dosa besar. Itu kalau orang hanya bisa ngomong antakulu tapi malah taf'alu, dia tidak bisa mengerjakannya. Nah, kalau kita memahami ayat kayak gini, waduh, selesai kita semuanya, gak ada yang berani. Maka kemudian Rasul itu memberikan satu jalan tengah. Tapi sekali lagi bahwa ini alternatif terakhir. Jadi Rasul memberikan jalan tengah gini, muru bil ma'ruf, perintahkan orang itu untuk melakukan kebaikan, terus kemudian diungkapkan wa illam taf'alu. Ini hati-hati kita pahaminya. Wa illam taf'alu, meskipun kamu belum melakukannya. Artinya begitu. Kata lam itu lil maldiyah, namanya bermakna belum, bukan tidak. Jadi untuk memerintahkan kebaikan ternyata nggak harus kita menjadi orang baik dulu,
Ya kalau bisa ya itu sempurna, tapi ini alternatif terakhir. Alternatif terakhir, jangan kemudian saya belum baik, begitu melihat anaknya nggak baik, ya biasa aja. Tetap harus ada tanggung jawab itu. Jadi muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran wa in taf'alu, meskipun kamu masih melakukannya. Boleh jadi suatu saat akan berhenti. Wa in taf'alu, meskipun kamu masih melakukannya. Oleh karenanya banyak di antara kita itu ya kita menyadari bahwa kita ini belum menjadi orang yang baik, belum menjadi orang yang soleh, tapi begitu punya anak itu doanya juga, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Seorang perampok, seorang pencopet punya anak itu doanya sama, Pak. Ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh, jangan jadi copet kayak saya. Kenapa? Ini memang penting kayak gitu itu. Jadi wa illam taf'alu, meskipun belum bisa melakukannya. Nah, akan tapi tentu perilaku kita seperti ini belum bisa menjadi suri tauladan yang baik. Baru diucapkan. Ya memang ini tahapan. Jadi ada peningkatan kualitas spiritual kita itu ya harus terus ditempa. Saya pernah ngaji sama seorang kiai sepuh, ngaji satu kitab itu, begitu sampai bab kurban itu selalu dilompatin, enggak dibaca, baca bab berikutnya. Kok dilompatin sama kiai? Khatam, balik lagi sampai bab kurban dilompatin lagi. Tapi suatu saat sampai bab kurban itu dibaca loh. Akhirnya ditanya, Pak Yai, kenapa berkali-kali bab kurban nggak pernah dibaca, kok sekarang dibaca? Saya kemarin belum berkurban. Nah sekarang saya sudah kurban. Saya nggak mau hanya ngomong, nggak bisa memberikan contoh. Lah ini yang saya kira sudah nggak ada di kita, itu sudah mulai hilang kayak gitu. Bahkan ada gini, Pak, ada satu peristiwa. Jadi kita ini memang hanya pandai untuk berbicara, diskusi soal agama, ketemu dengan orang yang berbeda faham. Orang Muhammadiyah ketemu dengan orang NU, kalau diskusi soal kunut itu satu malam suntuk itu nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Oh enggak, kunut itu enggak diwajibkan, Kanjeng Nabi enggak. Oh ada, hadisnya ada, hadis enggak selesai. Lah itu pernah terjadi. Anak-anak muda NU ketemu dengan anak-anak muda Muhammadiyah dalam satu forum yang harus nginep. Besok itu harus sholat subuh, maka malamnya itu mereka ribut. Besok sholat subuh pakai kunut apa enggak? Akhirnya diskusi rame, orang Muhammadiyahnya nggak mau ribut-ribut, akhirnya ya sudah kita gantian aja, besok kita kunut, besoknya nggak kunut. Jadi orang NU dapat kesempatan yang lebih awal. Setelah diskusi ramai itu, begitu subuh akhirnya itu kok malah nggak sholat subuh dua-duanya. Gara-gara apa? Ketiduran saking lamanya mereka diskusi. Sampai loh, nggak kunut, kok kunut sholat subuh aja enggak kan? Jadi itu terjadi pada kita. Mari kita coba, kalau berbeda pandangan, berbeda asal mereka punya keyakinan, punya pegangan, ya sudah. Yang akan menilai nanti Allah. Apalagi kalau urusannya itu hanya urusan furu'iyah, bukan urusan usul. Sholat subuh pakai kunut dengan sholat subuh nggak pakai kunut, seandainya sama-sama masuk surga itu sama, Pak. Paling yang pakai kunut surganya ada lampu, dia dulu. Yang nggak pakai kunut nggak ada lampunya, tapi mungkin pakai yang lain kan gitu kan.
hiasan amal-amal sunnah ini hanya menjadi hiasan saja, nggak perlu diributkan. Nah, kita kembali, mari kita renungkan ini semuanya menjadi uswatun hasanah. Itu ternyata tugas kita semuanya. Jangan hanya pandai berbicara, tapi mulai kita renungkan, kita contohkan, karena seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu lisanul hal, apa yang kita contohkan itu jauh lebih berpengaruh terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, terhadap lingkungan kita dibanding lisanul maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi apa yang dicontohkan, yang dilakukan itu lebih berpengaruh dibanding apa yang kita ucapkan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.